kelompok ingin mempresentasikan mengenai tentang peraturan Permendagri nomor 17 tahun 2007. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Aisyah Nuratha, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Dina Lutfiana. Yang ketiga, Dinda Ayu Lestari. Yang keempat, Elma Aulia. Dan yang kelima adalah Trisna Ulan. Pasal 74 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 menetapkan peraturan tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik negara daerah. Sebelumnya, saya tidak akan menjelaskan secara detail, hanya beberapa yang saya jelaskan tentang pasal 74 ini. Ada yang namanya Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang penjualan rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643. Lalu yang terakhir, ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609. Peraturan Permendagri tentang pendomaan teknis pengelolaan barang milik daerah. Bab 1. Ketentuan umum. Di pasal 1, yang pertama, pemerintah daerah, yang kedua, kepala daerah, yang ketiga, barang milik daerah, yang keempat, pengelolaan barang milik daerah, yang kelima, penggunaan barang milik. Pasal kedua, yang pertama, kuasa penggunaan barang milik daerah. Yang kedua, satuan kerja perangkat daerah. Yang kedelapan, perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, pengamanan, dan penggunaan. Di pasal yang ketiga, barang milik daerah dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal keempat, yang pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaraan. Yang kedua, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Yang ketiga, penggunaan, penatausahaan, manfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan. Yang keempat, pembinaan,
tentang pengawasan, pengendalian, dan pembiayaan. Bab kedua, pejabat pengelolaan barang milik daerah. Pasal kelima, 1. Kepala daerah. Kedua, dalam pelaksanaan ketentuan ayat 1, kepala daerah dibantu oleh sekretaris daerah, kepala biro atau bagian perlengkapan atau umum atau unit pengelolaan barang milik daerah, kepala SKPD, dan kepala unit pelaksanaan teknis daerah. Pasal ke-6 menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang dibahas pada pasal 5 tadi. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan kepada Dina Lutfiana. Bab 3, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran. Pasal 7 menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Pasal 8 menjelaskan tentang pengelolaan kebutuhan barang milik daerah. Pasal 9 berisi tentang daftar kebutuhan pengelolaan barang milik daerah. Dan pasal 10 berisi tentang unit pengelolaan kebutuhan barang milik daerah. Bab 4, Pengadaan. Pasal 11, pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka. Pasal 12, pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah, panitia pengadaan barang atau jasa pemerintahan daerah, dan kepala daerah. Pasal 13, pengadaan barang pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14, realisasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah, sebagaimana dalam pasal 13. Pasal 15, penggunaan membuat laporan hasil pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah kepada kepala daerah, dan laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dokumen pengadaan barang atau jasa. Bab 5, penerimaan dan penyaluran. Pasal 16, hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan penerima barang milik daerah. Pasal 17, hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh kepala SKPD. Pasal 18, panitia pemeriksa barang daerah dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 19, penyerahan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2.
Pasal 20, penyaluran barang milik daerah dan kuasa pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada pengguna. Bab 6. Penggunaan. Pasal 21 menjelaskan tentang status penggunaan barang milik daerah. Pasal 22 menjelaskan tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah. Pasal 23 berisi tentang penetapan status penggunaan tanah atau bangunan milik daerah. Dan pasal 24 berisi tentang sanksi bagi pengguna yang tidak menyerahkan tanah atau bangunan. Bab 8. Penatausahaan. Pasal 25. Pengguna atau kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah. Pasal 26. Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan atau bangunan milik pemerintah daerah. Pasal 27. Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 tahun sekali. Pasal 28. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada kepala daerah melalui pengelola. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Elma Aulia. Bab penatausahaan. Pasal 29. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. Pasal 30. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud pada pasal 28. Pasal 31. Pemanfaatan barang milik daerah. Pasal 32. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa pinjam pakai. Pasal 33. Penyewaan barang milik daerah. Pasal 34. Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan. Pasal 35. Barang milik daerah dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggara pemerintah daerah. Pasal 36. Kerjasama pemanfaatan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah. Pasal 37. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah. Pasal 38. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, biaya pengkajian dan jangka waktu.
Pasal 39, setelah berakhir jangka waktu kerjasama kepala daerah menetapkan status guna. Pasal 40, bangun guna serah barang milik daerah. Pasal 41, penetapan mitra dan objek bangunan. Pasal 42, ketentuan bangun serah guna milik daerah. Pasal 43, ketentuan pelaksanaan serah guna milik daerah. Pasal 44, objek bangun serah guna, jangka waktu bangun serah guna, izin mendirikan bangun serah guna. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan Trisna. Bab 9 ini berisi tentang pengamanan dan pemeliharaan, yang di dalamnya terdapat pasal 45, 46, 47, 48, dan 49. Untuk pasal 45 ini berisi tentang pengamanan barang milik daerah. Lalu pada pasal 46 menjelaskan mengenai bukti kepemilikan barang milik daerah. Nah, untuk pasal 47 ini berisi tentang asuransi barang milik daerah. Pada pasal 48 ini berisi tentang pemeliharaan barang milik daerah. Lanjut yang terakhir pada pasal 49 berisi tentang pembuatan laporan pemeliharaan barang milik daerah. Lanjut pada bab 10 tentang penilaian. Itu terdapat pada pasal 50, 51, dan 52. Pada pasal 50 berisi tentang penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. Lalu pada pasal 51 ini dijelaskan mengenai penetapan nilai barang milik daerah. Yang terakhir pada pasal 52 ini tentang penilaian barang milik daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah. Lalu pada bab 11 ini tentang penghapusan, yang di dalamnya terdapat
53, 54, dan 55. Nah, pada pasal 53 ini tentang penghapusan daftar barang pengguna dan milik daerah. Pada pasal 54 yaitu penghapusan barang milik daerah berdasarkan keputusan kepala daerah. Terakhir pada pasal 55 yaitu pemusnahan dilakukan apabila barang tidak dapat digunakan. Selanjutnya pada bab 12 ini tentang pemindah tanganan, yang di dalamnya terdapat beberapa pasal yang akan saya jelaskan. Nah, pada pasal 56, 57, 58, 59, 60, 61, dan 62 yang di dalamnya menjelaskan secara rinci mengenai penghapusan, pemindahan, dan penjualan barang milik daerah. Lalu pada pasal 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, dan 72. Ini berisi tentang penjualan, ketentuan, penggolongan, penjelasan, ketentuan, pelepasan dinas, dan pemerintah tanganan hak tanah. Lanjut pada pasal 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, dan 81. Ini menjelaskan tentang selisih tukar-menukar jenis barang daerah dan ketentuan jenis hibah, juga penyertaan modal daerah. Lalu materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Dinda Ayu Lestari. Bab 18, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan. Pasal 82, Pembinaan, Pengendalian, dan Pemantauan pengelolaan barang milik daerah. Pasal 83, Kewenangan pengelola barang. Bab 19, Pembiayaan. Pasal 84, tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Bab 20, Tuntutan ganti rugi. Pasal 85, kerugian daerah akibat kelalaian dan juga penyalahgunaan hukum. Bab 21, ketentuan lain-lain. Pasal 86, barang-barang yang berada dalam penguasaan pemerintahan daerah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Bab 22, ketentuan peralihan. Pasal 87,
penyelesaian dokumen kepemilikan. Pasal 88, pengelolaan barang milik daerah. Pasal 89, teknis pengelolaan barang milik daerah. Bab 22, ketentuan penutup. Pasal 90. Pada saat berlakunya peraturan menteri ini, maka keputusan menteri dalam negeri nomor 152 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan barang daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 91. Peraturan menteri dalam negeri ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Sekian video ini akan dilanjutkan oleh Aisyah Nur Adaha. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.